Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan di majelis yang insya Allah berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nanti di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita insya Allah akan melanjutkan ngaji surat An-Nazi'at sampai ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah tentang Nabi Musa ketika Tuhan memanggilnya atau Nabi Musa di lembah suci yaitu Tuwa. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Surat An-Nazi'at mulai ayat 15 sampai ayat 19. Bapak Ibu yang saya hormati, di surat An-Nazi'at ayat 15 ini Allah menjelaskan tentang kisah Nabi Musa. Ini ayat termasuk ayat tasliyat atau tasliyah. Tasliyah itu artinya Jawane ngeneng-neng. Jadi tasliyah itu artinya menghibur Nabi. Kenapa? Nabi menghadapi Abu Jahal, menghadapi Abu Lahab berat. Tapi diceritani, wahai Muhammad, yang kamu hadapi itu Abu Jahal, Abu Lahab. Dia tidak punya pasukan yang besar. Dia bukan termasuk golongan orang yang sangat kuat di muka bumi ini. Sudahkah sampai cerita kepadamu tentang Nabi Musa? Nah, ini sedikit cerita tentang Nabi Musa, karena memang ayat ini bicara tentang Nabi Musa. Bapak Ibu, para ulama ahli tafsir menjelaskan tentang nama Musa. Musa itu kan bukan bahasa Arab. Di antara nabi yang 25 yang namanya diambil dari kosakata bahasa Arab itu kan tidak banyak. Adam bukan, Idris bukan, Nuh sebagian mengatakan Arab, sebagian tidak. Ibrahim tidak, Musa tidak, Yusuf tidak. Nah, Musa ini dikatakan para ulama tafsir, beliau itu dinamai Musa karena dari kata-kata mu dan sa. Mu itu artinya kecepit utawa dua pohon, sa itu artinya air. Kebalik, mu itu air, sa itu pohon yang menjepit. Karena Musa itu kan ditemukan dalam keadaan posisi di atas peti, kemudian terjepit di antara pepohonan. Nah, yang menamai siapa? Karena bayi ditemukan, yang menamai kan yang menemukan. Lagi toh, panjenengan coba lihat berita itu, ada bayi dibuang di kardus. Lalu yang menemukan menamai. Dugaan kuatnya yang menamai itu kalau tidak Fir'aun, ya Asia.
atau orang yang ada di sekeliling itu Musa. Nah, kisah Nabi Musa itu kan banyak sekali yang bisa kita petik hikmahnya. Nah, beliau Nabi Musa itu sederhananya beliau hidup di tempatnya Fir'aun. Tapi ada analisa para ulama begini, kenapa Musa tidak terpengaruh budaya dan perilaku Fir'aun? Padahal sejak bayi dia itu berada di lingkungan. Kan kita tahulah rumus makhluk sosial, rumus tentang manusia itu saling mempengaruhi. Bahkan kita sendiri mengerti hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap bayi itu kan dilahirkan dalam keadaan suci, ibu bapaknya lah yang membuat dia Yahudi Nasrani. Artinya pengaruh lingkungan itu luar biasa. Kok Nabi Musa tidak ya? Ada apa? Nah, dugaan kuat para ulama adalah barokah doa Nabi Ibrahim. Apa hubungannya Musa dengan Ibrahim? Loh, Nabi Musa itu kan termasuk zuriyahnya Nabi Ibrahim. Masuk kategori doa Rabbi habli minas sholihin. Maka pelajaran pentingnya adalah kita sekarang kita kan mungkin sebagian sudah menjadi orang tua, bahkan sebagian punya cucu atau mau menikah atau baru saja menikah, punya anak kecil. Bayangkan, apakah kita bisa membersamai anak-anak kita sehari semalam 24 jam? Tidak. Bahkan ketika dia bayi, kita tidak bisa membersamai karena kesibukan, karena ini dan itu. Lalu kita pasrahkan kepada siapa anak-anak kita itu? Coba kalau anak-anak kita itu sudah menginjak usia remaja, betapa dahsyatnya pergaulan sampai detik ini. Orang tua pada khawatir, anak saya nanti bagaimana terpengaruh media sosial seperti ini. Lalu pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan. Nah, yang penting bagi kita justru bagaimana mencontoh Nabi Musa yang tidak terpengaruh ini, karena doa dari bapaknya, mbahnya. Sudahkah kita berdoa kepada Allah untuk anak cucu kita? Itu menjadi pertanyaan penting. Apakah kita lepas saja anak cucu kita? Dia bergaul dengan pandai besi jadi kena panas, dia bergaul dengan ini, tidak punya konsistensi, tidak punya keistiqomahan. Nah, makanya sebenarnya kalau panjenengan mau, ada 5 doa di dalam Quran. Tentu banyak lagi doa yang lain yang cocok untuk kita sebagai orang tua agar anak-anak kita ini jadi baik. Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu punya anak di rumah dan pengen mendoakan. Dan saya kira di antara doa-doa yang ada di dalam Al-Quran kita udah hafal. Yang pertama adalah doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, surat As-Saffat. Ya Allah, berikan saya anak yang sholih. Yang kedua adalah doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah saya keturunan anak cucu yang baik. Engkau adalah zat yang mendengar doa. Terus kemudian doa yang mungkin juga kita sering dengar, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah saya dan anak cucu saya orang yang mendirikan sholat. Nah, memang panjenengan sore ini bisa sholat di tempat ini. Siapa yang ngajari kalau bukan orang tua kita? Siapa yang memberikan hidayah? Allah. Atas apa Allah memberikan hidayah pada kita? Jangan-jangan memang bapak, ibu, nenek, kakek kita adalah orang yang doa ini. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan kami orang yang mendirikan sholat dan juga anak cucu kami.
Ada lagi doa yang cukup terkenal juga, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada lagi satu doa di Al-Ahqaf ayat 15, Allah sampaikan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Intinya bahwa betapa pentingnya doa orang tua untuk kebaikan anak cucunya. Kita adalah doa orang tua kita. Kok bisa begitu, Pak? Siapa yang mengatakan? Rasulullah. Suatu saat Rasulullah ditanya, ya Rasul, bagaimana panjenengan bisa jadi soleh? Bagaimana panjenengan bisa nabi? Apa jawab beliau? Saya adalah jawaban doa mbah buyut saya Ibrahim. Itu kata Nabi. Makanya kalau kita bisa sholat saat ini, jangan-jangan memang doa dulu. Lah, kita sudah mengestafetkan doa belum? Ini cara kita menjaga. Kita pasrahkan anak cucu kita kepada Allah berdoa dengan doa. Ini cerita tentang Nabi Musa. Terus hal aneh, ya bukan aneh ya, karena mukjizat itu ya tidak aneh. Ibunya Nabi Musa begitu melahirkan, itu kan waktu itu undang-undangnya Fir'aun itu membuat aturan. Bani Israel yang hamil maka harus dicatat. Anaknya kalau laki-laki harus dibunuh, terus kemudian kalau perempuan dibiarkan hidup. Semua aparat sudah tahu aturan itu, sudah disosialisasikan. Singkat cerita, lahirlah Nabi Musa. Dan Musa itu Bani Israel. Beliau hidup di Mesir. Bani Israel kok urip ning Mesir, ceritanya piye? Itu ada ceritanya. Bani Israel itu kan anak cucunya Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu punya anak 12. Tempat tinggal Nabi Yakub itu kurang lebih 20 hari perjalanan dari kota Mesir dengan kendaraan, dengan kuda atau unta waktu itu. Berarti jauh, namanya negeri Kanaan. Semenjak kecil Nabi Yusuf kan dibuang oleh saudaranya, ditemukan, kemudian menjadi budak, dijual jadi budak, diangkat anak oleh seorang pejabat. Singkat cerita, beliau jadi dewasa dan beliau akhirnya jadi pejabat tinggi, Nabi Yusuf. Sesudah beliau jadi pejabat, beliau minta izin sama raja waktu itu, kalau tidak salah namanya Raja Amunhatep. Ditanya, saya punya keluarga jauh di sana, bapak, ibu, saudara-saudara saya, boleh tidak saya boyong ke Mesir? Diboyonglah Nabi Yakub, ibunya Nabi Yusuf, berarti istrinya Nabi Yakub, dan 11 saudaranya. Datanglah ke Mesir. Itu yang diceritakan di dalam Al-Quran surat Yusuf, menjelaskan tentang mimpinya Nabi Yusuf masih kecil. Dia mengatakan, ini ayatu ahada asyara kaukaba, saya melihat 11 bintang, wal qamar wasyamsa wal qamar, bulan dan matahari sujud. Lalu datanglah mereka 13, berarti ibu, bapak dan saudaranya 11, mereka bersujud di hadapan Nabi, ya, di hadapan Nabi Yusuf. Nah, waktu itu dikasih tanah di wilayah Mesir. Dikasih tanah di wilayah Mesir, jumlahnya banyak, maksudnya luas. Kemudian mereka dibiarkan dan diberi hak untuk hidup. Mereka hidup secara normal, sebagian jadi pejabat, sebagian jadi ini di kota Mesir. Bani Israel itu cikal bakalnya kan di Mesir berarti. Cikal bakal awalnya. Nah, kemudian raja berganti, situasi berubah, muncullah Fir'aun. Nah, Fir'aun ini kebijakannya beda dengan raja yang dahulu. Dia mengatakan kita harus mengadakan perbedaan. Kita suku namanya Kipti, ini suku Bani Israel. Kipti adalah suku utama, Bani Israel adalah budak.
Undang-undangnya waktu itu Israel itu budak, Bani Israel itu budak. Diperbudaklah Bani Israel. Yang sudah jadi pejabat dipecat, yang sudah jadi pecat semuanya jadi budak. Berjalan waktu lama sampai lahirlah Nabi Musa tadi. Maka Nabi Musa lahirnya di wilayah Mesir. Beliau Bani Israel lahir di wilayah Mesir. Nah, saat lahir ibunya bingung, ini mau gimana? Akhirnya beliau dapat wahyu. Wahyunya ada di dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Dan kami wahyukan kepada ibundanya Nabi Musa untuk menyusuinya. Fa in khifti, kalau kamu takut, ya udah kelek kening banyu. Fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Kelek kening banyu, enggak usah khawatir, enggak usah takut. Sebab aku akan mengembalikan kepadamu. Begitu Nabi Musa ditemukan oleh keluarga kerajaannya Fir'aun, lalu diopeni, bingung sapa sing nyusoni. Siapa yang mau menyusui ini? Wah, pegawai-pegawai kerajaan yang biasa menyusui, diminta untuk menyusui, Musa bayi tidak mau. Sampai ada info, ada perempuan dari tempat X, dia mungkin bisa menyusui. Ditemukan. Tapi kan Fir'aun orang cerdas. Ditanya, kok kamu keluar susunya? Anakmu mana? Dia, anakmu mana? Karena saya kan tidak kenal kamu. Ya, dengan wahyu dari Allah dia bisa menjawab. Jawaban spontan yang logis tapi tidak bohong. Singkat cerita, bisa. Dan Fir'aun itu, walaupun memang Fir'aun itu orangnya kejam nggih. Orangnya kejam, memperbudak Bani Israel, tapi nek urusan nyambut gawe Fir'aun kuwi cetok. Bapak Ibu, jenengan mungkin pernah dengar Halimatus Sa'diyah kerja nyusui Nabi Muhammad. Lah ini ibunda Nabi Musa menyusui anaknya sendiri. Itu dibayar 1 hari 1 dinar. Berarti 1 hari dengan harga emas hari ini antara 1 juta, 1 harinya itu 4.250.000. Berarti 1 bulan kan 150 juta. Gaji nyusoni anake dhewe. Wah, itu luar biasa. Dari sisi itu tentu sangat menghormati pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, itu Fir'aun. Nah, Bapak Ibu, ini kan cerita ayat Nabi Muhammad. Sudahkah sampai kepadamu cerita tentang Nabi Musa? Sesudah itu Nabi Musa jadi beranjak besar, beranjak dewasa, beliau berseberangan dengan Fir'aun. Ini yang paling bikin Nabi Musa susah itu, dia merasa hutang budi. Makanya Bapak Ibu, kalau kita hutang budi pada seseorang untuk bertindak on the track, susah. Makanya Nabi Musa minta pembantu, minta saudaranya Harun untuk tolong saya dibantu. Karena saya itu tidak enak ketemu Fir'aun itu, wong dia yang ngopeni saya. Masa saya harus melawan dia, kan tidak enak. Tapi karena itu perintah Allah, tetap dilakukan oleh Nabi Musa, sampai kemudian di titik tertentu Nabi Musa membawa lari Bani Israel keluar dari kota Mesir, konangan dihoyak sama Fir'aun dan tentaranya. Kemudian Nabi Musa sampai di laut. Begitu di pinggir laut, Bani Israel protes, wahai Musa, lebih baik kita mati lebih baik kita diperbudak tapi hidup daripada kita akan dibantai oleh Fir'aun. Nabi Musa tegas menjawab, kita tidak
pernah dan tidak akan disusul, tidak akan dikejar oleh Fir'aun. Nah itu udah kelihatan. Apa yang bisa jenengan jelaskan? Nabi Musa jawab, saya tidak bisa menjelaskan, tapi saya yakin. Wah, ini Bapak Ibu kekuatan keyakinan. Jenengan bisa bayangkan, ini ada kurang lebih 600.000, kurang lebih ya, cerita Israiliyat ada 600.000 manusia, notabene-nya bukan orang-orang kuat. Sebagian adalah orang-orang sepuh, sebagian anak-anak kecil, sebagian orang sakit. 600.000 dibawa, lalu kemudian kejepit ke sana. Laut di belakang sudah nampak dari jauh, Fir'aun sudah mendekat dengan pasukan bersenjata lengkap. Itu diceritakan di surat Asy-Syu'ara. Inna lamudrakun. Kita pasti akan dikejar oleh Fir'aun. Qala kalla. Tidak. Apa penjelasannya? Kok tidak? Tidak ada penjelasan. Ngono, jajal jenengan nek dikandani ngono piye? Kita pasti akan kena ini. Ndak. Apa penjelasannya kok ndak? Udah dekat. Pokoke ulah. Saya yakin nek jenengan dadi Bani Israil waktu itu yo ngeyel sisan. Ora ilmiah blas. Loh kita jelas-jelas sudah di depan mata, lo tidak akan terkejar. Bagaimana? Dah nanti solusi datang nek kepepet. Begitu kepepet Allah nyampaikan, wahai Musa, alqi asok. Antum ke tongkatmu, jadilah itu jalan bagi Nabi Musa dan Bani Israel, tetapi menjadi pintu kematian bagi Fir'aun. Begitu Fir'aun maju, tenggelamlah Fir'aun, lalu kemudian kisah Nabi Musa dengan Fir'aun selesai dalam konteks itu. Yang lain banyak sekali, bahkan banyak sekali cerita tentang itu. Nah Bapak Ibu, ayat yang kita baca ini mengingatkan kepada Nabi Muhammad, hal ataka hadisu Musa, sudahkah sampai kepadamu cerita tentang Nabi Musa? Makanya Nabi Muhammad itu dengan Nabi Musa respect banget. Beliau datang ke Madinah kemudian tanggal 10 Muharram. Nah ini sekarang tanggal 8 ya, besok tanggal 9, besok Jumat tanggal 10. Begitu beliau ketemu dengan orang Yahudi, ketemu di tanggal 10 Muharram. Nanya beliau, Mas, kalian kok puasa kenapa? Nah orang Yahudi jawab, kami puasa karena mensyukuri nikmat Allah diselamatkannya Nabi Musa dari Fir'aun. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, kami lebih berhak mensyukuri Nabi Musa daripada kalian. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya dan kepada kita semua untuk syukuran diselamatkannya Nabi Musa, yaitu dengan berpuasa. Maka Bapak Ibu, tradisi syukuran itu ada dua. Jadi tradisi syukuran itu ada dua. Satu, syukuran kuwi mangan-mangan, dan itu kayaknya jenengan senengi kan kuwi. Yang kedua, syukuran itu jangan makan. Coba jenengan nek dijak, yuk syukuran yuk. Alhamdulillah iki aku bar entuk ditakeh. Tapi ya syukurane poso bareng-bareng. Ana sing gelem. Ndak mau. Syukuran yang pertama adalah dengan berpuasa. Nabi kalau menyampaikan hari lahir, ditanya Nabi, "Jeng Nabi, kok jenengan poso dina Senin ke ngopo?" Dijawab, "Aku nyukuri kelahiran." Syukuran hari lahir puasa. Kula jenengan syukuran hari lahir pesta. Ya apa-apa, memang ada dua kan, milih salah satu. Kita kan milih yang enak aja ini. Yang kedua, syukuran itu dengan makan-makan. Nah, dengan makan-makan. Syukuran makan-makan itu dalam bahasa klasik, bahasa orang Islam klasik itu disebut walimah. Walimah niku maknane mangan-mangan syukuran.
Lah kalau saya baca di literatur kuno, syukuran itu sing jenenge walimah jumlahnya ada 16. Maka zaman dulu, zaman sahabat itu, sahabat Nabi termasuk Nabi itu suka walimahan. Wis pokoknya macam-macam walimah. Bahkan Bapak Ibu, saya baca di kitab Sahih Bukhari itu, Kanjeng Nabi kalau habis bepergian, beliau itu nyembelih sapi, Pak. Makanya jenengan mungkin habis dari Jakarta pulang nyembelih sapi, habis dari mana nyembelih sapi. Bangkrut kalau kita lakukan itu. Kita tidak sekaya itu. Nabi menyembelih sapi atau nyembelih kambing setiap beliau pulang dari bepergian, syukur atas keselamatan. Jadi syukuran bisa dua. Pertama, monggo jenengan dengan puasa, boleh. Yang kedua, tasyakuran dengan cara makan-makan atau mengadakan walimah. Lah khusus karena ini kebetulan tanggal 8, besok pagi tanggal 9, besoknya tanggal 10, Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya, kepada kita semua untuk puasa tanggal 10. Namanya puasa Asyura. Kata Nabi, saya berharap yang puasa tanggal 10 bulan Muharram Allah mengampuni dosanya 1 tahun. Jadi jenengan boleh untuk besok Jumat. Nah, sebelum wafat Rasulullah sempat ngendika, umpamane tahun depan saya punya kesempatan, saya akan puasa tanggal 9. Tapi ternyata beliau tidak sempat menangi tahun depan, beliau wafat, maka beliau tidak pernah puasa tanggal 9. Para ulama mengatakan tetap dianjurkan puasa tanggal 9 sebagaimana Nabi punya harapan untuk puasa tanggal 9. Jadi kalau jenengan mau mensyukuri nikmat diselamatkannya Nabi Musa, besok pagi tanggal 9 dan besok Jumat tanggal 10 puasa sunnah. Kalaupun tidak mampu 2 hari, dino Jumate. Kalau Jumat saja, Pak, wayai aku bali, Pak, tekan ngomah ngeleh, Pak. Nah terus gimana? Ngasih makan orang yang puasa. Jadi alternatif ini bisa kita lakukan dalam rangka untuk menguatkan posisi kita sebagai orang yang beriman. Jadi Allah menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Kebetulan momentumnya hari ini adalah tanggal 8, besok tanggal 10, monggo kula panjenengan bisa memprogramkan itu. Iman-iman. Paling tidak entuk niat itu tekan nggone rasido. Kan kata Nabi, sing sapa wonge niat berkehendak bercita-cita melakukan satu perbuatan sudah dihitung 1. Makanya dihitung mulai sekarang sudah bercita-cita dulu. Sesuk Jumat saya rencana puasa. Dene tekan nggone jam 10 ngeleh ora kuat ya wis ngeleh piye meneh. Umpamanya begitu, oke. Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, kira langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.